Akhun yas'al. Apa hukum menitipkan barang untuk dijual? Seperti CD dakwah. Buku terjemah berisi dakwah. Atau yang semisalnya di toko yang di situ dijual juga CD musik. Buku atau kitab yang berisi penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran syariah. Allahul musta'an. Ini khanafiddin suatu perkara yang harus diperhatikan oleh para penerbit dan para penjual buku-buku yang ada. Tidak sepatutnya ya khanafiddin CD dakwah, kitab-kitab terjemahan dakwah, kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah, majalah-majalah dakwah salafiyah ditaruh di tempat-tempat toko buku yang umum, majalah, kemudian sampingnya ialah majalah porno, sebelahnya lagi majalah semi porno, sebelahnya lagi hiperporno, di atasnya lagi musik, bawahnya lagi buku-buku penyimpangan dan semisalnya. Ada ihana. Ini karena betina azakumullah ihana, merendahkan buku tadi. Seharusnya karena betina azakumullah CD dakwah atau terjemahan buku-buku dakwah atau majalah-majalah dakwah Islamiyah salafiyah harus memiliki tamayus, membedakan diri mereka dari yang lainnya, hatta tempat. Itu seharusnya, sehingga orang-orang yang datang ke sana itu diketahui dia bakal beli buku-buku yang bagus tadi. Allahul musta'an. Ini yang harus diperhatikan ya khanafiddin. Sehingga jangan hanya memikirkan sisi lakunya saja. Jangan hanya memikirkan sisi laba, keuntungan saja. Tapi harus diperhatikan sisi dakwah dan sisi kehormatan isi buku yang disebarkan tadi. Kalau kamu mengatakan, gimana caranya supaya menyebar di kalangan masyarakat umum? Kalau nggak begitu caranya. Caranya banyak ya, akhi. Apa kamu kira menyebarkan buku-buku dakwah atau majalah-majalah dakwah harus dengan cara seperti itu? Menitipkan di tempat-tempat yang semua orang tahu tempat itu pusat majalah-majalah porno seperti itu. Banyak ke situ. Hanya cara yang lain. Cara yang lain misalkan seseorang datang langsung ke instalasi, datang ke rumah sakit, langsung tawarkan kepada para dokter-dokter yang ada, para perawat-perawat yang ada, lagi-lagi, para apoteker-apoteker yang ada, atau misalkan dia datang kepada pemerintahan, kasihkan mereka langsung, atau misalkan masyarakat umum, tetangga dia, door to door, sampaikan pada mereka dakwah ilallah, baca. Dan itu cepat, aziz, mulia dia. Kenapa mereka berani sampai door to door, menyampaikan majalah-majalah porno seperti itu, atau majalah-majalah bid'ah, atau majalah-majalah hizbiyah, berani mereka door to door untuk masyarakat umum. Wa antum yang menyebarkan dakwah salafiyah, menyebarkan majalah salafiyah, majalah salafiyah ya, majalah salafiyah, yakni majalah yang berisikan dakwah salafiyah. Dia menyebarkan buku-buku terjemahan salafiyah, CD Ahlussunnah wal Jamaah dan semisalnya. Kenapa enggak pernah seperti itu? Harusnya lebih giat, lebih semangat untuk menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat supaya mereka paham, supaya mereka tahu dan sampai kepada mereka. Yang kerja di perusahaan dimanfaatkan sebaik mungkin. Relasi-relasi dia, teman-teman dia, teman sejawatnya, teman kerjanya, teman baiknya, tawari. Mungkin awalnya malu, cobalah itu. Kamu niatkan untuk dakwah ilallah. Mungkin awalnya tolak sama dia, nggak ada masalah. Itu bukan tanggung jawab kamu. Teman kamu menyampaikan sama dia, fotokan sama dia. Ini buku, ada buku bagus ya aku. Coba kamu baca. Coba lihat.
Kalau misalnya kamu melihat dia seakan-akan atau terkesan mulai ada sambutan, tapi masih malas-malas beli, sekali-kali hadiah dia untuk kamu. Ada di rumah, renungkan saya. Yang namanya dakwah ya butuh pengorbanan. Sehingga ketika kamu menyebarkan buku-buku dakwah, jangan mikir untungnya tok. Kalkulasi, saya ngambil 50 eksemplar, per eksemplarnya 5.000 dikalikan 50, berapa ya Pak? Berapa untungnya? 250.000, Masya Allah, makan sebulan. Jangan begitu. Jangan mata-mata itunya ya Pak. Tapi dakwah yang paling penting. Kalau misalkan kamu melihat pangsa pasar yang ada tadi itu memindaki, kamu kasih dia. Dalam rangka dakwah. Walaupun kamu harus kehilangan 10.000 atau 15.000, tapi kamu mendapatkan pahala besar insyaallah Subhanahu wa taala. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Kalau Allah Taala memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada humurun na'am, unta merah. Sehingga celah-celah dakwah itu banyak. Jangan kamu kira dakwah itu lewat forum-forum seperti ini saja. Dakwah itu banyak celahnya itu. Dan butuh pengorbanan. Butuh dana, butuh tenaga, butuh pikiran. Harta benda keluar semua. Dakwah itu namanya. Kalau mikirnya tuh kantongnya tok yang penuh begitu, yang penting laris manis. Yang penting sebelah saya laris manis. Nah, mikir situnya Allah musta'an. Hal karena Allah hanya memikirkan kepentingan pribadinya dengan tanpa memikirkan dakwah. Coba kalau misalkan masing-masing ikhwan di setiap daerah mereka berada, mereka gencar demikian menyampaikan ilmu kepada masyarakat melalui CD dakwah, melalui buku-buku terjemahan, melalui majalah, melalui brosur-brosur pengumuman ta'lim dan semisalnya kepada mereka, gencar begitu. Itu akan semakin semarak dan orang-orang semakin tahu dakwah itu, semakin tahu dakwah salaf itu apa. Ya, jangan kamu bayangkan mulus, mesti akan mendapatkan gangguan, mendapatkan rintangan. Bisa jadi di depan mata kamu mereka akan merobek-robek pengumuman tadi. Itu biasa. Yang namanya dakwah itu harus demikian. Mengalami ujian, mengalami cobaan dan rintangan. Itu biasa. Tapi yang paling penting ialah dakwah sampai kepada mereka. Sebagai i'tizar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hujjah kita atas mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ya ikhwan azakumullah, yang terkadang belum begitu jauh dipikirkan oleh ikhwan kita. Mereka terkadang lebih mementingkan ikhwan sendiri. Ketika muncul buku baru yang target mereka ikhwan sendiri. Ada pun ikhwan sendiri, alhamdulillah taala sering mereka menawarkan dakwah, ceramah, daurah, muhadarah, CD ini, CD itu. Yang namanya dakwah itu nggak sempit hanya di kalangan ikhwan terbatas. Dakwah salafiyah, dakwah sunnati wal jamaah itu umum, mendunia ya Pak. Sehingga harus kamu sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada umat, dan harus berani menanggung risiko, itu mesti. Jangan kamu bayangkan mulus, enggak mulus, banyak gangguannya. Sudah jadi kamu akan dicaci maki, kamu akan diludahi, kamu akan ditendang, kamu akan diusir sana, usir sini. Pasti, ini kamu sampaikan kepada mereka. Masa kamu kalah sama misionaris? Misionaris karena Allah sampai ke pelosok-pelosok daerah yang mungkin tidak terbetik di kepala kamu, jauh ke arah sana. Sampai ke puncak-puncak bukit di pulau-pulau seberang sana, sampai ke arah sana. Begitu. Mereka berkorban jiwa raga. Mereka rela tinggal di pedalaman seperti itu, meninggalkan kemewahan dia di kotanya, serba wah yang ada di kotanya, rela dia ditugaskan ke sana dengan pesawat kecil,
oleh Godfather misionaris mereka itu dibawa ke puncak bukit sebelah sana, di kepulauan ujung Irian Jaya sana, atau di ujung Kalimantan sana, atau di ujung Sulawesi sana. Banyak ya ikhwan, tempat-tempat yang belum sampai dakwah kepada mereka. Banyak sekali. Mereka nyampe ke sana, tinggal di sana, dapat alat di sana untuk kristenisasi. Rela, bahkan mereka rela menikahi mereka tuh, menikahi orang-orang situ supaya lebih menyatu, membaur dengan mereka, lebih gampang untuk menasorokan mereka. Ternyata ya berhasil mereka. Itu jangan kamu kira mulus, itu biaya besar-besaran, internasional. Itu mereka harus berjuang, keringat, peluh keringat keluar semua dari mereka itu. Mereka rela makan yang apa adanya, jauh dari makanannya mereka biasa makan di kota mereka itu. Rela mereka. Ada misionaris kafir, kafir. Oke, kamu kena betina azakumullah. Seorang yang hendak menyuruhkan dakwah salafiyah, dakwatul anbiya wal mursalin, tidak bisa seperti itu. Loh kenapa? Kenapa? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Saya tidak bisa ongkang ya, Pak. Tidak bisa kemudian dari dai salafi, kemudian masya Allah serba fasilitas. Ustaz soalnya sudah pangkatnya, dai besar, serba fasilitas. Datang ke sebuah tempat, kelas mintanya hotel, ditaruh di tempat yang biasanya mau sore ustaz taruh tempat seperti itu, gengsi kan? Minimalnya tempat tersendiri. Ikhwan-ikhwan yang lainnya tidur di masjid, geletak kayak pindang. Oh dia di bagian atas, dibawakan spring bed naik ke atas, stres, masya Allah, nikmat. Lagi istirahat. Datang tahu-tahu ada pisangnya, ada jeruknya, ada anggurnya, ada majunya, ada asyifanya, ada segala macamnya. Nah, kalau kemudian semuanya mengharapkannya seperti itu, ya piye dakwah? Ya harus rela berkorban, harus rela melarat, begitu. Harus rela sampai pada tingkat dia harus meminum air hujan dari bajunya, dicuci untuk menahan haus. Hakada. Ini kisahnya Pak Ki. Nah, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah.